Saatnya ritual keluarga. Pernahkah Anda merasa seperti hidup di rumah yang sama, tapi jiwa yang terpisah? Gue sering banget denger curhatan kayak gini. Di era digital ini, keluarga seringkali seperti sekumpulan orang asing yang kebetulan tinggal satu atap, masing-masing dengan dunianya sendiri. Anak-anak sibuk dengan gadget, orang tua tenggelam dalam pekerjaan, dan kakek nenek merasa terlupakan. Rasanya kayak ada tembok transparan di antara kita semua, ya kan? Tapi hari ini, gue atas nama psikologi otak, mau ngebocorin sesuatu yang penting banget. Bukan soal cara jadi kaya mendadak atau tips PDKT, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Saya akan membagikan rahasia yang telah terbukti selama berabad-abad untuk menyatukan kembali keluarga Anda. Ini bukan sihir, bukan juga teori konspirasi, tapi metode-metode sederhana yang kalau dilakukan dengan konsisten, bisa bikin rumah lo yang tadinya kayak halpus, jadi tempat yang benar-benar hangat dan penuh koneksi. Siap-siap, karena ini bisa jadi game changer buat keluarga lo. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal ritual-ritual keluarga. Kedengarannya mungkin kaku atau kayak upacara adat, tapi tenang aja, ini jauh lebih seru dan fleksibel. Ritual ini adalah kunci untuk membuka lagi pintu komunikasi yang macet, membangun jembatan antar generasi, dan yang paling penting, menciptakan kenangan manis yang bakal nempel terus sampai tua. Gue bakal kasih tahu jenis-jenisnya, cara mulainya, sampai cara biar nggak bosen, dan semua anggota keluarga mau ikutan. Jadi simak terus ya! Oke, kita mulai dari yang paling gampang tapi efeknya dahsyat, ritual harian. Ini tuh kayak sikat gigi buat hubungan keluarga, kalau nggak dilakuin rutin, ya siap-siap aja ada plak masalah yang numpuk. Ritual harian ini nggak ribet, nggak butuh persiapan heboh kayak mau syuting film kolosal. Justru kekuatannya ada di kesederhanaan dan konsistensinya. Bayangin aja, cuma butuh beberapa menit setiap hari, tapi bisa jadi fondasi kuat buat keharmonisan keluarga. Ritual pertama yang bisa lo coba adalah satu hal yang disyukuri di pagi hari. Simple banget kan? Pas sarapan atau sebelum berangkat aktivitas masing-masing, setiap anggota keluarga sebutin satu hal, sekecil apapun, yang mereka syukuri hari itu. Ini ngajarin kita buat fokus ke hal positif, sekecil apapun itu, dan memulai hari dengan mood yang lebih baik. Nah, kalau pagi udah diisi rasa syukur, malamnya kita tutup dengan berbagi perasaan. Sebelum tidur, atau pas lagi kumpul santai, coba deh masing-masing cerita gimana perasaannya hari itu. Ini penting banget buat ngebangun empati dan nunjukin kalau rumah adalah tempat yang aman buat jadi diri sendiri. Manfaatnya apa sih repot-repot begini? Banyak banget! Selain bikin keluarga jadi lebih peka sama perasaan satu sama lain, ritual harian ini juga bisa ngurangin stres. Komunikasi juga jadi lebih lancar. Gak ada lagi tuh diem-dieman kayak lagi marahan sama tembok. And ini starts like informasi yang suat yang mulia. Ternyata forbid. Setelah ritual harian jadi kebiasaan, saatnya kita naik level ke ritual mingguan. Ini kayak nge-charge baterai sosial keluarga biar full lagi setelah seminggu penuh aktivitas masing-masing. Ritual mingguan ini butuh komitmen waktu yang sedikit lebih banyak, tapi percayalah hasilnya sepadan. Salah satu ide ritual mingguan yang seru dan penuh makna adalah kakek nenek bercerita tentang masa muda mereka. Wah, ini bisa jadi harta karun yang luar biasa. Coba deh seminggu sekali, luangkan waktu khusus buat dengerin cerita-cerita dari generasi yang lebih tua. Pengalaman mereka, kenakalan masa muda, perjuangan hidup, itu semua pelajaran berharga yang gak ada di buku teks. Ritual mingguan lainnya yang gak kalah asik memasak bersama. Ini bukan cuma soal bikin makanan, tapi soal kerja sama tim, berbagi resep warisan, atau bahkan eksperimen resep baru. Prosesnya itu yang penting, dari mulai belanja bareng, siapin bahan, sampai akhirnya makan hasil masakan sendiri. Rasanya pasti beda, lebih nikmat karena ada usaha bersama di baliknya. Oke, dari harian udah, mingguan juga udah, sekarang kita lanjut ke ritual bulanan. Ini levelnya udah kayak bikin proyek kecil-kecilan bareng keluarga. Ritual bulanan ini tujuannya buat menciptakan sesuatu yang lebih monumental, sesuatu yang bisa dikenang dalam jangka waktu yang lebih panjang. Salah satu ide yang gue suka banget adalah dokumentasi pertumbuhan dengan tema unik. Misalnya setiap bulan, foto keluarga dengan tema tertentu. Bulan ini temanya pahlawan super, heart. Bulan depan tema retro. Bulan berikutnya tema profesi impian.
Hasil fotonya bisa jadi dekorasi rumah yang personal atau dikumpulin jadi album tahunan. Ide lain yang gak kalah menarik adalah kunjungi tempat bersejarah keluarga. Mungkin rumah masa kecil kakek nenek atau tempat pertama kali orang tua ketemu. Ini kayak napak tilas versi keluarga. Nah, sekarang kita sampai di puncak piramida ritual keluarga, yaitu ritual tahunan. Ini adalah momen-momen besar yang jadi penanda perjalanan keluarga kita dari tahun ke tahun. Kalau ritual hari-harian, mingguan, dan bulanan itu adalah bab-bab dalam buku kehidupan keluarga, ritual tahunan ini adalah sampul dan epilognya. Salah satu ritual tahunan yang penting adalah merayakan pencapaian. Ini bukan cuma ulang tahun atau hari raya besar aja ya, tapi juga pencapaian-pencapaian lain sekecil apapun itu. Misalnya anak berhasil naik kelas dengan nilai bagus, suami dapat promosi, atau istri berhasil menyelesaikan proyek penting. Rayakan! Nggak harus pesta besar, makan malam spesial di rumah, atau piknik sederhana juga bisa. Yang penting, setiap anggota keluarga merasa usahanya dihargai dan didukung. Ini membangun rasa percaya diri dan motivasi. Oke, sekarang kita udah tahu nih jenis-jenis ritualnya, dari yang harian sampai tahunan. Tapi pertanyaannya, gimana cara mulainya biar nggak kayak program pemerintah yang cuma heboh di awal? Nah, disinilah kita masuk ke fase-fase implementasi. Fase pertama adalah fase deteksi. Intinya, sebelum kita nentuin ritual mana yang mau diadopsi, kita perlu jadi pengamat yang baik di rumah sendiri. Jadi, apa yang perlu dideteksi? Pertama, amati pola komunikasi keluarga selama kurang lebih 2 minggu. Coba perhatiin, kapan sih biasanya keluarga ngobrol? Apakah pas makan malam atau malah nggak pernah ngobrol sama sekali, kecuali nanyain remote TV di mana? Selanjutnya, catat momen-momen ketika keluarga berkumpul secara natural. Momen-momen ini adalah slot waktu potensial yang bisa kita manfaatkan buat nyelipin ritual. Setelah kita selesai jadi detektif di fase 1 dan punya data-data penting, sekarang kita masuk ke fase 2, pencegahan resistensi. Nah, ini krusial banget. Soalnya sebagus apapun niat kita buat bikin ritual keluarga, kalau ada yang nolak atau ogah-ogahan, ya bisa bubar jalan. Resistensi itu manusiawi, apalagi kalau menyangkut perubahan kebiasaan. Jadi kita perlu strategi biar semua anggota keluarga bisa menerima dan bahkan antusias sama ritual baru ini. Langkah pertama buat mencegah resistensi adalah mulai dengan ritual terkecil dan termudah. Jangan langsung ambisius mau ngadain family gathering ala film Hollywood setiap minggu. Coba dulu ritual harian yang simple, kayak ngucap syukur pas sarapan atau ngobrol 5 menit sebelum tidur. Kalau yang kecil-kecil ini udah jalan lancar dan semua ngerasa nyaman, baru deh pelan-pelan nambah intensitas atau jenis ritualnya. Ibarat olahraga, mulai dari pemanasan dulu sih, jangan langsung angkat beban 100. Oke, kita udah berhasil deteksi, udah berhasil juga mencegah resistensi awal. Ritualnya udah mulai jalan. Selamat! Tapi perjuangan belum selesai, kawan. Sekarang kita masuk ke fase 3, tindak lanjut mandiri. Ini fase maratonnya, di mana kita harus pinter-pinter ngejaga biar semangat ritual ini nggak kayak api unggun yang cuma gede di awal terus lama-lama padam kedinginan. Tujuannya adalah biar ritual ini jadi bagian alami dari kehidupan keluarga. Bukan lagi sesuatu yang dipaksakan atau diingatkan terus-menerus. Langkah pertama di fase ini adalah tanyakan feedback secara berkala dari setiap anggota keluarga. Jangan berasumsi semua baik-baik aja. Mungkin ada yang mulai bosen atau ngerasa ritualnya udah nggak relevan lagi. Coba deh, sebulan sekali atau beberapa bulan sekali, ajak ngobrol santai. Jadi, itu dia tadi serangkaian rahasia dan langkah-langkah praktis buat membangun keluarga yang lebih harmonis lewat ritual. Gue tahu, kedengarannya mungkin banyak dan butuh usaha. Tapi percayalah, keluarga yang kuat itu bukan tentang kesempurnaan. Bukan tentang rumah yang selalu rapi atau anak-anak yang selalu nurut kayak di iklan sirup. Keluarga yang kuat itu tentang konsistensi dalam menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga berharga, didengar dan dicintai. Ritual sederhana yang kita bahas tadi, kalau dilakukan dengan hati, akan menciptakan memori yang akan dikenang anak-anak Anda sampai mereka dewasa nanti. Bahkan mungkin mereka teruskan ke generasi berikutnya. Mulai hari ini, coba deh pilih satu ritual dari yang saya bagikan tadi. Nggak usah muluk-muluk, pilih yang paling mungkin dilakukan dan paling sesuai sama kondisi keluarga lo.
Mungkin mulai dari ngobrol 5 menit sebelum tidur, atau masak bareng di hari Minggu. Ingat, yang terpenting bukan jenis ritualnya yang paling keren atau paling Instagramable, tapi komitmen untuk hadir secara utuh bagi keluarga Anda. Karena pada akhirnya, waktu dan perhatian adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan.